Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan nama aku Tia. Di sini aku juga bareng sama Kiara. Hai semuanya. Oke, jadi di sini kita mau meresensi atau mereview gitu ya bahasa kerennya. Kita mau mereview buku novel yang judulnya The Dead Return. Ini itu buku fiksi yang dikarang sama Akio Shirikako dan diterjemahin sama Andri Setiawan. Buku ini pertama kali diterbitin sama penerbit Haru tahun 2015 ya. Tebal bukunya itu 19 cm, terus total ada 252 halaman. Wow, 252 halaman itu termasuk ringan loh untuk pembaca-pembaca pemula kayak aku. Terutama orang-orang yang mau buat kebiasaan baru nih dengan membaca buku. Yap, bener banget Ki. Tapi sebelum masuk nih ya, aku mau jelasin dulu nih tentang covernya bagi teman-teman yang belum punya bukunya. Jadi warna backgroundnya itu biru agak tua. Terus di tengah-tengah cover ada gambar laki-laki pakai baju sekolah khas-khas Jepang gitu. Ini bagi yang suka nonton anime, pasti tahu dong ya seragam Jepang itu kayak gimana. Iya, familiar banget pasti. Iya, pasti familiar. Terus rambut cowoknya ini, rambutnya itu hitam panjang, terus nutupin alis. Ingat ya, ini sampul terbitan 2015. Sampul barunya itu warna putih yang baru aja diterbitkan di tahun 2019 lalu oleh penerbit Haru. Yang karakternya itu makin cakep itu loh. Bener banget nih, gak kalah keren deh sama cover yang pertama. Iya, punya husbu baru, jadi ya punya husbu. Ganteng banget soalnya. Waduh, gak Ki, fokus Ki. Oke, Fokus. Ayo langsung bahas genre bukunya ya. Ayo Ki, apa sih genre bukunya ini? Dari judulnya pasti kita udah tahu atau ketebak banget ya, ini bergenre thriller. Pasti banyak banget teka-teki di dalam buku ini. Widih, iya, pasti seru banget ya bukunya ya. Thriller misteri gitu soalnya. Terus ini nih, biar yang denger juga makin paham. Kita mau kenalan dulu dong Ki sama tokoh-tokohnya. Pakai pepatah tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan ya sama beberapa karakter-karakter penting. Pertama, si tokoh utama kita, si ganteng yang ada di cover buku, Koyama Nobuo. Koyama Nobuo-san. Tokoh utama kita nih. Dia murid dari SMH Higashi. Nobuo ini digambarkan sebagai sosok yang suram dan punya badan yang kurus tinggi. Rambutnya hitam, terus dia juga punya poni yang dia sengaja dia panjangin agar bisa nutupin matanya. Aduh, iya ya. Dia sengaja manjangin poni itu gara-gara gak pede kan ya sama mukanya yang dia bilang di bawah rata-rata itu. Padahal kita lihat cover bukunya mukanya ganteng-ganteng aja ya, oke-oke aja mukanya. Iya kan? Ya, plus juga sih karena Nobuo juga pendiam ya, terus dia kan bisa dibilang antisosial gitu, plus dia juga otaku kereta, jadi gak kaget sih kalau misalkan dia dijauhkan sama teman-temannya. Bagi yang gak tahu otaku nih, otaku ini istilah Jepang yang artinya seseorang yang ngefans berat banget sama sesuatu. Ya bener banget Ki. Terus di buku ini juga ada yang namanya Yoshio lah. Dia ini teman satu-satunya Nobuo yang bisa dibilang sejenis itulah ya sama dia. Mereka itu sama-sama suka kereta, sama-sama dijauhin juga kan. Yoshio ini digambarin sebagai orang yang gemuk, yang kacamata gitu loh. Dan yang uniknya ini dari Yoshio ini kalau ngomong selalu pakai bahasa formal walaupun dia ngomongnya itu sama teman yang sebaya sama dia. Nah, nggak tahu mungkin gara-gara kebiasa atau gimana, tapi anaknya sopan banget gitu. Iya bener banget. Nah terus dari kelasnya Nobuo nih ada lagi nih yang sejenis kayak mereka. Tapi bedanya dia nih cewek Ki. Namanya itu Maruyama. Nah Maruyama ini digambarin sebagai karakter cewek yang rambutnya dikepang dua. Tipikal buku gitu deh. Dia ini sama kayak Nobuo tadi dijauhin gara-gara pendiam orangnya. Nah, udah ada 3 karakter nih yang antisosial dan yang dianggap istilahnya ya. Nah, ditambah lagi nih kan mayoritas anak-anak di kelas mereka itu bisa dibilang anak ngehits ya. Nah, iya, makanya nih sekarang kita lanjut ke karakter yang supel di kelas mereka ya.
yang populer dan cakep nih. Widih, tipikal protagonis cerita romance banget. Terus kalau ini ya ngomongin orang-orang yang kayak di protagonis novel gitu, novel romance gitu. Aku ini paling ingat sama Sasaki sama Arai. Keduanya itu kan cowok ya, sama-sama ganteng juga mereka, sama-sama ikut ekskur sepak bola juga. Sasaki jadi kaptennya, terus Arai jadi wakilnya. Cocok ya mereka jadi bestie banget. Terus nih, pasti nih ya, kalau udah cowok sporty, pasti cewek-cewek ini pada ngefans sama mereka. Ya nggak kaget sih, ya kan? Jadinya mereka disukai banyak cewek. Nah, ada juga nih satu yang rupawan juga, namanya Takahashi Shinji. Yang digambarin sebagai yang tadi, dia rupawan banget karena dia itu campuran antara Jepang dan Inggris, jadi blasteran ya. Jadi kebayang ya gantengnya kayak gimana. Sekolahnya juga di sekolah elit, ya beda sekolah sama mereka-mereka yang tadi kita kenalkan. Dia di SMA Sieran. Dia itu populer, punya band, jadi pemain gitar yang handal, sama jadi penyanyi. Ya nggak kaget sih kalau misalkan pacarnya itu udah spek bidadari. Terus dia juga lahir dari keluarga kaya. Pokoknya udah paket lengkap banget deh secara duniawi. Waduh, iya bener banget nih. Takahashi aja sesempurna itu ya. Beda banget nih sama Nobuo. Kayak langit dan bumi gitu perbedaannya. Oke nih. Terus kita lanjut ke alur cerita sama ringkasan bukunya, Ki. Tolong beritahu kami, Kiara sama. Nah, gawat nih. Temen aku aja udah ikut-ikut bahasa Jepang nih. Indikasi kalau filmnya ini asli dari Jepang. Nah, alur ceritanya itu maju mundur ya. Dengan bukti-bukti di awal-awal cerita itu ada flashbacknya. Bener banget. Oke, aku sekalian spill aja deh sedikit ceritanya. Jadi ceritanya itu tentang Koyama Nobuo yang berada di tubuhnya Takahashi Shinji untuk menemukan kebenaran di balik kematiannya. Jadi berelasi banget kan sama judulnya. Jadi Nobuo ini di awal itu udah mendapatkan surat entah dari siapa untuk nyuruh dia datang ke tebing. Di sana di tebing dia sudah menunggu di sana karena tempatnya juga sepi dan gelap. Tiba-tiba dia didorong oleh seseorang. Dan gak lama Takahashi jatuh juga karena dia itu niatannya pengen ngebantu si Koyama Nobuo. Bangun-bangun dari pingsannya, Koyama Nobuo itu bangun di tubuh Takahashi Shinji, di mana dia juga dapat berita kalau tubuhnya dia yang asli itu sudah meninggal gitu. Waduh. Terus dari situ nih ya, tekad Nobuo itu muncul buat nemuin siapa sih pelaku sebenarnya. Dia itu curiga sama semua teman sekelasnya soalnya dia nemu surat itu di lacinya kan. Tapi perjalanan Nobuo buat mengungkap kebenaran ini ternyata nggak mulus loh. Banyak banget hal nggak terduga yang terjadi sama Nobuo nantinya. Jadi kita bisa gambarin ya, raganya itu Takahashi, sedangkan jiwanya itu Nobuo. Gara-gara insiden itu, banyak banget cerita-cerita adaptasi Nobuo. Karena Nobuo harus pura-pura jadi Takahashi dong, jadi orang lain gitu. Iya bener banget. Tapi Nobuo kan juga masuk lagi ya ke sekolahnya yang dulu. Dia juga itu berhasil masuk ke kelas yang sama. Tapi karena penampilannya itu si ganteng Takahashi kita ini, beda banget nih cara teman sekelasnya ngajak dia. Dia tuh di tubuhnya Takahashi itu sekarang diajak main gitu loh. Terus Nobuo ini pinternya, dia itu pakai tubuh gantengnya Takahashi ini untuk deketin anak-anak yang gak dianggap sama teman sekelasnya. Ya, karena di dalamnya kan masih juga Nobuo ya, mentalnya pasti masih korban pengucilan, makanya dia mau ngubah pola pikir teman-temannya. Iya, bener banget, Ki. Oke, kita langsung lanjut aja ke experience kita setelah membaca buku ini. Menurut aku, asik. Dari segi translatannya, ini benar-benar oke banget. Karena di setiap kalimat dan kata-katanya nyambung terus. Berarti ini translatannya no kaleng-kaleng. Plus penggunaan bahasanya langsung masuk ke otak. Karena nggak kaku, jadi gampang banget untuk dicerna. Setuju banget. Aku setuju banget nih sama Kiara. Menurut aku juga translatannya sederhana tapi on point gitu ya. Bisa bikin aku nyaman dan betah baca cerita ini dari awal sampai akhir. Keren banget ya Kak Andri Setiawan. Apresiasi bentar dulu dong buat translatornya. Tepuk tangan. Menurut aku selain itu ya, menurut aku covernya juga lumayan menarik. Ceritanya ini serunya dapat, plotnya juga dapat. Perasaan aku campur aduk banget deh waktu baca ceritanya ini.
Terus juga ada kultur-kultur Jepangnya. Jadi kita langsung bisa belajar tentang kultur-kultur Jepang. Nggak semena-mena tentang definisi kata aja. Bener banget. Sekalian nambah pengetahuan gitu ya. Bener. Tapi yang paling penting, moral ceritanya, kita diajarin biar kita bisa bergaul sama semua orang. Jangan cuma dari muka, karena semua orang pasti punya perasaan, dan kita harus saling menerima. Emang siapa sih yang nggak mau jadi bagian dari sesuatu? Iya, bener banget. Tapi ini ceritanya keren banget loh. Walaupun thriller, tapi masih ada nilai moral yang bisa kita ambil. Mantap banget ya. Nah, tadi kan kita udah bahas yang bagus-bagus ya. Sekarang kita ini mau ngomongin tentang kekurangan ini. Tentang hal-hal apa aja sih yang harus kita pertimbangkan lagi sebelum beli dan baca bukunya ini. Nah ini nih, menurut aku, alurnya gampang ditebak. Kayak peristiwa apa yang bakal terjadi selanjutnya. Kecuali siapa pembunuhnya ya. Ya kalau itu sih aku langsung kaget ya pas waktu di akhir kalau aku kasih tahu. Ya, wah sama banget nih aku. Menurut aku juga alurnya gampang ditebak. Terus juga mungkin ya kalau kalian asing banget sama budaya Jepang, bakal agak susah nih bayangin benda yang dijelasin di bukunya. Berarti bisa disimpulkan ya, bukunya ini termasuk buku yang ringan, dari segi genrenya bisa dibilang thriller ringan karena hampir nggak nampak unsur gore-nya. Kata-katanya juga dipakai bahasanya bahasa keseharian. Moralnya juga gampang banget untuk ditangkap. Widih, terus nih menurut Ciara nih, bukunya kamu rekomendasiin nggak sih dibaca buat pendengar kita? Wah, kalau menurut aku pastinya aku rekomendasiin banget untuk pembaca pemula dan remaja-remaja. Widih, kalau aku juga sama nih, aku juga rekomendasiin kalian buat baca buku thriller yang ringan ini. Widih, keren banget. Oke, kalau itu udah nggak kerasa ya udah di penghujung acara kita. Oke, makasih. Yeay. Oke, makasih. Bye semua. Bye.